Oke, kita bertemu lagi di materi ketiga, mata kuliah perpajakan 2. Materi ketiga ini kita akan belajar tentang grade pajak luar negeri, PPh pasal 24. Definisinya, pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutas atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan ini dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan luar negeri dengan penghasilan dalam negeri. Tujuannya yaitu untuk menghindari pajak ganda dari penghasilan yang diterima yang telah dipotong di luar negeri dan dipotong di dalam negeri. Jumlah yang dikreditkan tidak melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Permohonan kredit pajak luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan yang pertama adalah laporan keuangan dari penghasilan luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak tax return yang disampaikan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak luar negeri yang semuanya disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT PPh kecuali terjadi force majeure. Perlakuan perpajakan dan penentuan sumber penghasilan. Pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang berlangsung dikenakan atau pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Contoh, PT ABC wajib pajak dalam negeri memiliki saham DF Corp dari Amerika. Pada tahun 2020, DEF Corp memperoleh laba sebelum pajak sebesar $400.000. Laba setelah pajak semua dibagikan dalam bentuk dividen. PPh yang berlaku di negara Amerika adalah 20% dan pajak atas dividen sebesar 10%. Perhitungan pajak atas dividen, keuntungannya dari DEF Corp adalah $400.000. PWA badan dari PT DEF adalah $80.000, totalnya adalah $320.000. PPh atas dividen $32.000, sehingga dividen yang dikirim ke Indonesia sebesar $288.000. PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT ABC adalah hanya yang $32.000. PPh PT DF 80.000 tidak dapat dikreditkan karena tidak langsung berkenaan terhadap penghasilan PT ABC. Yang berkenaan langsung dengan PT ABC adalah PPh atas dividen itu. Sumber penghasilan luar negeri. Sumber penghasilan luar negeri yang bisa dikreditkan adalah penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan saham atau sekuritas lainnya. Bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak. Penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Penghasilan BUT, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan, keuntungan karena pengalihan harta tetap,
dan keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT. Berikutnya, tata cara penghitungan kredit pajak luar negeri. Yang pertama, jumlah kredit pajak paling tinggi sama dengan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Yang kedua, tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Ordinary credit method. Yang ketiga, jumlah tertentu dihitung dengan perbandingan penghasilan luar negeri terhadap PKP dikalikan dengan pajak terutang atas PKP. Yang keempat, kredit pajak paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas PKP jika PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri. 5. Jika penghasilan luar negeri dari beberapa negara, perhitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Kredit pajak yang digunakan sebagai perbandingan adalah tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak final. Bila PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi kredit pajak yang diperbolehkan, kelebihan tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya. Nah, kita lihat PPh 24, PPh terutang, PPh yang dipotong di luar negeri, dan KPLN maksimum. Dari ketiga perhitungan ini, yang boleh digunakan sebagai pengurang atau KPLN yang diperkenankan adalah yang paling kecil di antara ketiganya. Itu yang disebut dengan KPLN diperkenankan, kredit pajak luar negeri yang diperkenankan. Jadi kita hitung perhitungan tiga ini, yang terkecil itu yang digunakan sebagai pengurang. Contoh pertama, wajib pajak badan dalam negeri. PT Alam wajib pajak dalam negeri pada tahun 2020 memperoleh omset sebesar 52 miliar dan memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri 2 miliar, penghasilan luar negeri dari negara A 1 miliar. Tarif pajak yang berlaku di negara A tersebut adalah 15%. Hitung besarnya PPh 24. Penghasilan luar negeri 1 miliar, penghasilan dalam negeri 2 miliar, total penghasilan netonya adalah 3 miliar. PPh yang dipotong di luar negeri 15% kalikan 1 miliar, ketemu 150 juta. Sedangkan perhitungan yang kedua, PPh terutang 22% kalikan 3 miliar, total penghasilan netonya ketemu 660 juta. Sedangkan perhitungan yang ketiga, menghitung KPLN maksimum. KPLN maksimum rumusnya adalah penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan, yaitu penghasilan netonya, dikalikan pajak terutang. Ya, pajak terutang. Totalnya 220 juta. Nah, dari ketiga perhitungan ini, yang terkecil adalah 150 juta. Penghasilan luar negeri kalikan total penghasilan kalikan PPh terutang untuk menghitung KPLN maksimum. Nah, pilih yang terkecil. Nah, sekali lagi yang terkecil adalah yang 150. Ini yang disebut dengan KPLN diperkenankan atau PPh 24. Nah, sekarang kita lihat PPh terutang 660 juta. Ini dari PPh terutang, ya. Dikurangi kredit pajak PPh 24 sebesar 150 juta, yang terkecil di antara tiga perhitungan tadi. Nah, yang dibayar di Indonesia sebesar 510 juta. Selanjutnya, contoh 2 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Bapak Alfian Lajang atau Bujangan pada tahun 2020 memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 2 miliar 54 juta dan dari luar negeri sebesar 1 miliar dengan tarif pajak luar negeri 15%. Hitung besarnya PPh 24. Penghasilan kena pajak 2 miliar 54 juta, penghasilan neto luar negeri 1 miliar, ya. Total penghasilan netonya adalah 3 miliar 54 juta.
dikurangi PTKP untuk lajang 54 juta, PKP-nya 3 miliar. PPh terutang 5% kalikan 50 juta ketemu 2.500.000, 15% kali lapisan kedua 200 juta 30 juta, lapisan ketiga 25% kalikan 250 juta 62.500.000, dan yang ketiga lapisan ketiga 2.500.000 dikalikan 30% ketemu 750 juta. Totalnya adalah 845 juta. KPLN maksimum 1 miliar dibagi dengan 3 miliar 54 juta. Total penghasilan itunya dikalikan pajaknya 845 juta ketemu 276.686.313 rupiah. Perhitungan ketiga, pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri sebesar 1 miliar dikalikan 15% ketemu 150 juta. Dari ketiga ini kita lihat yang terkecil adalah 150 juta. Kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah 150 juta, tadi yang paling kecil. Sehingga PPh yang kurang bayar adalah PPh terutang 845 juta dikurangi PPh 24 150 juta, sehingga PP yang harus dibayar di Indonesia sebesar 695 juta. Berikutnya contoh ketiga, kerugian dalam negeri. Untuk kerugian dalam negeri boleh dikompensasikan. Ya, kita lihat PT Sentra wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tahun 2020 sebesar 9 miliar 600 juta dan penghasilan itu sebagai berikut. Laba usaha luar negeri 1 miliar, rugi usaha dalam negeri 200 juta. Sehingga jumlah penghasilan neto, penghasilan luar negeri dikurangi penghasilan dalam negeri, totalnya ada 800 juta. Penghasilan luar negeri dikenakan pajak sebesar 20%. Hitung PPh 24-nya. Pajak luar negeri 20% kalikan 1 miliar ketemu 200 juta. Perhitungan yang pertama. Perhitungan yang kedua, karena di sini lebih dari 4,8 miliar ada fasilitas dan non fasilitas. Untuk yang fasilitas, tarif fasilitas 4,8 dibagi 9,6 omsetnya dikalikan 800 juta. Dikalikan tarif fasilitas 11%. Ketemu 44 juta. Sedangkan yang non fasilitas itu selisihnya ya 96 kurangi 4,8 dibagi 9,6 kalikan 800 juta kalikan 22%, tarif normal ketemu 88 juta. Totalnya adalah 132 juta. KPL maksimum 1 miliar dibagi 800 juta kalikan 132 juta ketemu 165 juta. Dari ketiga perhitungan ini, yang paling kecil adalah 132 juta. KPL yang diperkenankan paling kecil 132 juta, sehingga PPh kurang atau lebih bayar, PPh terutangnya 132 juta, kredit pajaknya adalah 132 juta, sehingga PPh yang dibayar di Indonesia adalah nihil. Selanjutnya untuk contoh 4. Penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara. PT Abadi wajib pajak dalam negeri dalam tahun 2020 memperoleh omset 19 miliar 200 juta dengan penghasilan itu sebagai berikut. Penghasilan dari dalam negeri 2 miliar, penghasilan luar negeri ada 2, yaitu negara Italia dan Inggris. Untuk Italia sebesar 1 miliar dengan pajak 20%, sedangkan di Inggris 2 miliar dengan pajak 25%. Jumlah penghasilan itu adalah totalnya 5 miliar. Hitung besarnya PPh 24. Pajak yang terutang di luar negeri, pajak dari Italia 20% kalikan 1 miliar ketemu 200 juta,
Di negara Inggris 25% kali 2 miliar ketemu 500 juta. PP yang terutang karena lebih dari 4,8 miliar ada fasilitas dan non fasilitas. Untuk yang fasilitas 4,8 dibagi 19,2 miliar dikalikan 5 miliar kalikan tarif fasilitas 11% atau 22% kalikan 50%. Ketemu 137.500.000. Sedangkan yang non fasilitas selisihnya yaitu 19,2 dikurangi 4,8 dibagi 19,2 kalikan 5 miliar kalikan tarif normal 22%. Ketemu 825 juta. Totalnya pajak terutang adalah 962.500.000. KPLN maksimum, ya, KPLN maksimum untuk masing-masing negara. Italia 1 miliar dibagi 5 miliar dikalikan pajaknya 962.500.000 ketemu 192.500.000. Di Inggris 2 miliar dibagi 5 miliar dikalikan pajak 962.500.000 ketemu 385 juta. KPL yang diperkenankan ya, PPh 24, negara Italia 192.500.000 dan negara Inggris 385 juta. Karena nilai ini adalah nilai yang terkecil di antara 3 perhitungan yang tadi kita hitung. Sehingga total pengurangnya adalah Rp577.500.000. Sehingga PP yang dibayar di Indonesia adalah PPh terutang sebesar 962.500.000 dikurangi PPh 24 ketemu 335 juta. Dari pajaknya 962.500.000 dikurangi PPh 24 atau KPL yang diperkenankan Rp577.500.000. Berikutnya untuk contoh 5 kerugian di luar negeri. Untuk kerugian di luar negeri ini tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan yang diperoleh di Indonesia. Sebagai contoh, PT Kutilang wajib pajak dalam negeri pada tahun 2020 memperoleh omset 60 miliar dengan penghasilan itu sebagai berikut. Dari Arab laba 1 miliar pajak 200 juta, dari Singapura 3 miliar pajaknya 600 juta, dari Vietnam kerugian 2 miliar 500, sedangkan dari dalam negeri sendiri 4 miliar. Kita akan menghitung besarnya PPh 24. Penghasilan itu dari Arab 1 miliar, dari Singapura 3 miliar, sedangkan dari Vietnam ini minus atau rugi, ini tidak boleh dikompensasikan. Sehingga jumlah penghasilan luar negeri 4 miliar, ditambah penghasilan dalam negeri 4 miliar, total atau penghasilan neto adalah 8 miliar. PPh terutang karena sudah lebih dari 50 miliar, maka dikenakan tarif normal, 22% dikalikan penghasilan itu 8 miliar ketemu 1.760 juta. KPLN maksimum dari Arab 1 miliar dibagi 8 miliar dikalikan 1.760 juta ketemu 220 juta. Sedangkan dari Singapura 3 miliar dibagi 8 miliar dikalikan 1.760 juta ketemu 660 juta. Ini perhitungan yang kedua. Sedangkan perhitungan yang ketiga, PP yang dipotong di luar negeri, negara Arab 200 juta, sedangkan di Singapura 600 juta. Dari 3 perhitungan ini, pajak total ya, 1.760 juta, lalu KPLN maksimum 220 dan 660, lalu PPh dipotong luar negeri 200 dan 600, yang paling kecil itu yang digunakan sebagai pengurang atau PPh 24. Nah, KPL yang diperkenankan untuk di Arab itu sebesar 200 juta dan Singapura 600 juta. Ini adalah yang terkecil di antara 3 perhitungan tadi. Sehingga PPh yang dibayar di Indonesia sebesar PPh terutang 1.760 juta dikurangi PPh pasal 24 800 juta, sehingga yang masih harus dibayar sebesar 960 juta. Berikutnya contoh 6, penghasilan dikenakan pajak final.
penghasilan yang dikenakan pajak final tidak boleh digabungkan. Contoh, PT1 wajib pajak dalam negeri memperoleh penghasilan bruto tahun 2020 sebesar 4.750 juta dan memperoleh penghasilan itu sebagai berikut. Dari Hong Kong, laba 200 juta dengan tarif pajak 15%, laba dalam negeri 1.500.000 termasuk penghasilan sesuai dengan pasal 4 ayat 2 atau pajak final sebesar 500 juta. Untuk perhitungan PPh 24-nya sebagai berikut. Penghasilan itu dari Hong Kong 2 miliar, sedangkan penghasilan dalam negeri yang hanya diperbolehkan hanya 1 miliar, karena yang 500 juta itu masuk atau dipotong pajak final sehingga tidak masuk ke penghasilan neto. Total penghasilan itu sebesar 1.200.000 juta. PPh terutang 11% dikalikan 1.200.000 ketemu 132 juta. 11% karena tarif fasilitas penghasilan brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar sehingga menggunakan tarif fasilitas 11%. Yang kedua, KPLN maksimumnya adalah 200 juta dibagi 1.200.000 juta dikalikan pajaknya 132 juta ketemu 22 juta. Dan yang dipotong di luar negeri adalah 15% kalikan 200 juta ketemu 30 juta. KPL yang diperkenankan adalah 22 juta, yang terkecil di antara 3 perhitungan tadi. Sehingga PPh kurang atau lebih bayarnya, PPh terutang 132 juta dikurangi 22 juta ketemu 110 juta rupiah yang harus dibayarkan di Indonesia. Demikian materi ke-3 PPh pasal 24. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Selamat belajar.